Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang efektif, yakni dengan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan memiliki kesadaran diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mendorong anak belajar untuk mengontrol diri sendiri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif membangkitkan motivasi internal pada anak untuk berbuat baik, karena memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bukan karena paksaan dari luar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau, manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol yang paling ideal adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan siswa sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri siswa. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas terbentuk dari kesepakatan bersama, baik guru maupun murid, sehingga terbentuk nilai-nilai yang dianut dan menjadi lebih bermakna. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai situasi. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan masalah, terdapat 3 langkah pada segitiga restitusi yang digunakan oleh guru dalam perannya sebagai manajer, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah membentuk siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan disiplin positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu Ingarso Sungtulada, seorang guru penggerak harus menjadi contoh dalam menciptakan budaya positif di kelas. Dengan menjadi teladan, guru dapat menginspirasi siswa untuk berperilaku positif. Ingmadia Mangunkarsa, guru penggerak berperan aktif dalam membangun semangat dan motivasi positif di antara siswa. Budaya positif yang diciptakan akan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tutwuri Handayani, guru penggerak memberikan dorongan dan dukungan kepada siswa untuk mengembangkan potensi diri secara positif. Budaya positif yang kondusif akan membantu siswa merasa aman dan nyaman untuk bereksplorasi. Guru dapat mewujudkan budaya positif apabila menerapkan 5 nilai guru penggerak di antaranya: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Guru berperan sebagai manajer dalam membangun budaya positif dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai perbedaan, dan mendorong pengembangan karakter. Salah satu perubahan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terciptanya budaya positif agar memperoleh sekolah yang lebih inklusif, berkarakter, dan berprestasi, di mana setiap siswa dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi.
Setelah mempelajari modul budaya positif, saya semakin memahami pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Konsep-konsep seperti disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi telah membuka wawasan baru bagi saya. Saya berkomitmen untuk mengimplementasikan konsep-konsep ini dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Dengan begitu, saya berharap dapat menciptakan kelas yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Hal yang menarik buat saya adalah, selama ini saya selalu berpikir bahwa penghargaan materi atau pujian adalah kunci untuk memotivasi siswa. Namun, setelah mempelajari lebih dalam tentang motivasi perilaku manusia, saya menyadari bahwa motivasi intrinsik jauh lebih kuat dan berkelanjutan. Ketika siswa termotivasi dari dalam diri untuk belajar dan berkembang, mereka akan lebih bersemangat dan hasil yang mereka capai pun akan lebih berkualitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Sebelumnya, saya seringkali merasa perlu untuk mengontrol setiap situasi di kelas. Saya berperan sebagai penghukum yang selalu siap menghukum dan mengawasi setiap kesalahan siswa. Namun, setelah mempelajari konsep segitiga restitusi, saya menyadari bahwa pendekatan tersebut justru dapat menghambat pertumbuhan siswa. Kini, saya lebih memilih untuk berperan sebagai manajer yang membantu siswa menemukan solusi atas masalah mereka sendiri. Dengan demikian, siswa dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Saya menangani siswa yang sering mengejek siswa lain di kelas dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada siswa untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan. Mereka tidak lagi hanya mengikuti aturan karena takut akan hukuman, namun karena mereka memahami pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa budaya positif yang dibangun telah berhasil menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pada diri siswa. Yang perlu diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai? Dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai? Dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah penghukum. Memberikan hukuman pada siswa selalu membuat saya merasa tidak nyaman. Saya khawatir hukuman tersebut justru akan membuat siswa merasa tertekan dan tidak nyaman di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Saya mulai menyadari bahwa peran saya adalah membantu siswa memahami mengapa suatu tindakan itu salah dan bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa? Tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Pernah, namun fokus saya hanya pada tahap menstabilkan identitas. Saya memberikan pernyataan seperti, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, untuk menenangkan siswa yang merasa bersalah. Meskipun pernyataan ini penting, saya menyadari bahwa hanya dengan menstabilkan identitas saja belum cukup untuk menyelesaikan masalah. Siswa perlu diajak untuk memahami dampak perbuatan mereka dan mencari solusi bersama. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa, agar pesan-pesan positif yang disampaikan di sekolah juga terus diperkuat di rumah. Dengan demikian, siswa dapat terbiasa dengan perilaku positif dan menjadikannya bagian dari diri mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.